Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faikatul Munafilaili dengan NIM 12206183060. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang membangun kepercayaan diri pada anak. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1 merupakan contoh gambar anak yang percaya diri di dalam kelasnya. Sedangkan gambar 2 merupakan contoh anak yang kurang percaya diri di dalam kelasnya, yaitu malu saat tampil di depan umum. Nah, bagaimana sih cara atau kiat-kiat untuk membangun kepercayaan diri pada anak? Nah, kita akan membahas apa sih kepercayaan diri itu, bagaimana ciri-cirinya, faktor penyebab, siapa yang berperan, dan bagaimana kiat-kiat untuk membangun kepercayaan diri pada anak. Yang pertama yaitu, apa sih percaya diri itu? Percaya diri merupakan suatu keadaan di mana seseorang merasa percaya dan mengakui akan kemampuan dirinya untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan suatu masalah. Banyak para ahli yang berpendapat tentang percaya diri, tetapi saya tertarik dengan pendapatnya Wolfson yang mengungkapkan bahwa anak yang percaya diri merupakan anak yang selalu tersenyum dan menikmati hidupnya semaksimal mungkin. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu membangun kepercayaan diri pada anak? Karena percaya diri merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Dan juga percaya diri tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Dengan kata lain, kita harus menumbuhkannya. Banyak sekali fenomena anak yang kurang percaya diri, contohnya seperti malu untuk tampil di depan umum, tidak berani bertanya, tidak berani menyampaikan pendapat, tidak suka bermain dengan teman sebayanya, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri anak yang percaya diri. Yang pertama yaitu selalu bersikap tenang. Yang kedua, mampu beradaptasi di berbagai situasi, mampu bersosialisasi, memiliki potensi dan kemampuan yang memadai, fisik dan mental yang cukup menunjang. Di sini maksudnya anak yang berkebutuhan khusus biasanya merasa kurang percaya diri karena mereka beranggapan bahwa mereka berbeda dengan teman yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu mampu menetralisir ketegangan yang muncul di berbagai situasi. Sedangkan ciri-ciri anak yang kurang percaya diri yaitu yang pertama, pemalu dan cenderung pendiam, mudah putus asa, mudah cemas, gugup, dan terkadang bicaranya gagap, takut untuk melakukan interaksi sosial, dan yang terakhir yaitu sering meminta bantuan dan cenderung bergantung kepada orang lain karena mereka merasa bahwa tidak mampu untuk melakukan sesuatu atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab anak kurang percaya diri. Yang pertama yaitu tidak mendapat dorongan yang kuat dari orang tua tentunya. Yang kedua, selalu dibanding-bandingkan. Biasanya dibandingkan dengan teman sebayanya atau bahkan dengan saudaranya sendiri. Yang ketiga yaitu orang tua yang overprotective atau posesif. Ketika anak ingin mencoba hal baru atau merasakan sesuatu yang baru, orang tua terlalu melarang dan khawatir. Yang keempat yaitu pengalaman trauma, dan yang terakhir pola pikir yang negatif. Nah, di sini siapa sih yang berperan? Tentunya orang tua, termasuk keluarga dan juga pendidik. Peran orang tua yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik. Sesibuk apapun orang tua, ketika anak meminta untuk diperhatikan, cobalah perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu tunjukkan sikap menghargai. Sekalipun keinginan anak tidak bisa dipenuhi, jangan memaksa anak untuk menuruti keinginan orang tua ataupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu biarkan anak membantu, karena rasa bangga karena anak
bisa membantu akan memupuk rasa percaya dirinya. Yang keempat yaitu biarkan anak melakukan apa yang sudah bisa dia lakukan. Contohnya ketika mengambil air minum di atas meja, ketika anak tersebut sudah bisa melakukan, kenapa tidak? Yang kelima yaitu memilah pujian. Jangan puji anak ketika anak tersebut melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Contohnya ketika memasukkan baju kotornya ke keranjang cucian. Nah, cukup ucapkan terima kasih. Karena semakin sering kita memujinya, anak akan kesulitan untuk benar-benar menyadari pencapaian mana yang patut dirayakan. Nah, yang keenam yaitu jangan menyelamatkan anak. Maksudnya, anak belajar sukses karena anak dapat mengalahkan rintangan tersebut, bukan karena orang tua yang membantu menyingkirkan rintangan tersebut. Kemudian, memupuk dan mendukung minat dan bakat anak, mengajak memecahkan masalah. Orang tua dapat mengajak anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian, memberi kesempatan anak untuk berkumpul dengan orang dewasa. Karena dengan berkumpul dengan orang dewasa akan memperluas cakrawala anak dan memberikan anak sudut pandang pemikiran yang baru. Dan yang terakhir yaitu berhayal mengenai masa depan. Contohnya yaitu mengajak diskusi anak tentang cita-cita apa yang diinginkan ketika ia besar nanti. Nah, sekarang peran pendidik atau guru. Yang pertama, guru harus mengenal potensi anak. Yang kedua, menghargai anak. Yang ketiga, memberikan komentar yang positif, yaitu contohnya ketika anak mengerjakan tugas tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru, guru harus tetap memberikan komentar yang positif. Yang keempat, ciptakan peluang untuk belajar melalui kegiatan bermain. Karena pada dasarnya anak usia dini bermain sambil belajar. Yang kelima, ciptakan suasana yang nyaman. Karena suasana yang nyaman, yang menyenangkan akan mengembangkan sosial anak. Selanjutnya yaitu berikan tanggung jawab yang sederhana kepada anak. Contohnya menyuruh anak untuk memimpin doa bersama. Selanjutnya memberikan hukuman yang mendidik jika perlu. Perlu digarisbawahi yaitu yang mendidik dan juga perlu. Yang selanjutnya, komunikasi ekspresif, interaktif, dan menyenangkan ketika di kelas, yaitu bahasa verbal seperti menyampaikan informasi secara lisan. Terus nonverbal yaitu seperti bahasa tubuh dan juga mimik muka. Dan yang terakhir juga tidak kalah penting yaitu sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Kesimpulannya yaitu mengingat anak usia dini merupakan masa-masa golden age atau masa-masa keemasan di mana otak anak mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Oleh karena itu, membangun kepercayaan diri pada anak sangat penting dilakukan karena rasa percaya diri tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Karena kepercayaan diri juga salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Membangun kepercayaan diri dapat dilakukan dengan berbagai cara dan juga berbagai strategi. Orang tua termasuk keluarga dan juga pendidik sangat berperan dalam hal ini.
termasuk juga kita sebagai calon pendidik harus memahami tentang hal ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.